Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu materi awal dari pemrograman aplikasi mobile menggunakan Android Studio. Untuk materi pertama kita akan membuat project di mana seluruh aplikasi yang akan kita kembangkan di dalam Android Studio akan dikenali sebagai sebuah project. Yang perlu diingat bahwa setiap kita membuat sebuah project, artinya satu project itu akan dikemas menjadi satu folder. Oleh karena itu, hal pertama yang harus kita persiapkan adalah kita akan membuat satu folder di direktori dalam komputer kita. Pada saat ini, rekan-rekan bisa lihat kita sudah menyiapkan satu folder yang ada di drive D. Nama folder atau direktorinya adalah project underscore aplikasi underscore mobile. Yang perlu menjadi catatan bahwa kita karena baru akan membuat project, jadi belum ada satu project pun yang ada di dalamnya, sehingga folder ini dalam keadaan kosong. Yang perlu menjadi catatan berikutnya, setelah kita menyiapkan direktori kerja, maka kita harus mengecek terlebih dahulu apakah koneksi internet stabil. Jadi pada saat kita membangun aplikasi Android, yang perlu menjadi catatan adalah bahwa selama kita membangun aplikasi tersebut, kita selalu terkoneksi dengan internet. Tidak harus dengan bandwidth yang tinggi, yang penting koneksinya stabil, karena dalam perjalanannya nanti setiap kita membuat project, biasanya kita akan diminta untuk mendownload beberapa patch atau beberapa file yang dipergunakan untuk melengkapi project yang akan kita kembangkan. Nah, rekan-rekan semuanya, kita akan mulai membuat project. Di sini Android Studio yang digunakan adalah versi Hedgehog yang dirilis tahun 2023. Versi 11 patch 2. Mungkin dari sisi tampilan tidak jauh berbeda, kalaupun berbeda mungkin tidak signifikan. Yang perlu menjadi poin pentingnya adalah kita harus memastikan bahwa kita sudah mempersiapkan yang pertama adalah SDK. Dari menu yang ada di atas ini, di bagian kanan ada more action. Jadi mungkin kalau tampilannya sedikit berbeda tinggal dicari saja, ada more actions. Kemudian rekan-rekan bisa klik SDK Manager. Di sini kita akan mengecek terlebih dahulu Android SDK Manager. Di sini kita akan menyiapkan direktori SDK. Rekan-rekan bisa lihat di Android SDK Location. Kalau masih dalam posisi kosong, tidak ada informasi direktori di dalamnya, kita harus edit terlebih dahulu di bagian kanan untuk men-setting atau melakukan konfigurasi di bagian mana Android SDK-nya itu akan disimpan. Dan ketika kita connect internet, maka akan ditampilkan banyak sekali API level di sini. Nah, di sini rekan-rekan bisa coba install saja. Ada Android API level 34. Kemudian di tempat saya juga sudah terinstall API level 24. Kemudian API level 16. Nah, ketika kita sudah menginstal, maka statusnya adalah install. Di sini kita bisa lihat ada 3 SDK Manager yang sudah terinstall. Nah, seperti ini kita persiapan awalnya. Kalau misalnya rekan-rekan belum terinstall sama sekali, rekan-rekan bisa centang saja. Kemudian nanti di apply ataupun di OK, maka nanti ketika koneksi internet kita sudah terhubung dengan sempurna, otomatis akan mendownload semua kebutuhan untuk SDK tersebut dan akan disimpan di Android SDK Location. Kalau di komputer yang digunakan ini ada di lokasi C users, kemudian ada nama user yang digunakan untuk login, ada folder Android, dan ada folder SDK. Kemudian yang kita persiapkan juga nanti adalah
Nah, di sini ada Virtual Device Manager. Nah, Virtual Device Manager ini adalah device virtual yang akan kita gunakan untuk menampilkan hasil dari project yang kita lakukan. Di sini sudah ada beberapa virtual device yang sudah dibuat. Di sini menggunakan API level 24. Nah, kalau misalnya device manajernya ini belum terbentuk, maka kita bisa klik tombol plus di bagian atas ini, ada create virtual device. Kemudian kita pilih kategorinya phone. Nah, di sini kita bisa pilih size screen-nya. Jadi kalau kita mau pilih pixel 5 di sini. Nah, di sini ukurannya adalah 6 inci. Jadi dari layarnya akan terlihat sedikit lebih besar. Kemudian kita bisa klik tombol next saja di bagian bawah. Kemudian di sini akan diperlihatkan banyak sekali API level yang akan digunakan untuk virtual device-nya. Nah, kita bisa pilih banyak sekali pilihannya. Nah, bagi yang belum terinstall, maka kita harus melakukan proses instalasi terlebih dahulu. Kita akan memilih salah satu API level di sini karena belum terinstall. Maka di sini kita akan pilih misalnya 24 API level. Kita klik download di sini. Kita tunggu sampai proses downloadnya ini selesai dengan sempurna. Jadi ini tergantung dengan performance atau spesifikasi dari laptop kita semua. Kalau kita punya RAM yang besar, misalnya 18 8 GB, 16, itu akan jauh lebih cepat dibandingkan jika RAM-nya hanya 4 GB. Dari sisi prosesor juga sama, terlebih lagi adalah dari sisi internet. Jadi kalau internet kita bandwidth-nya besar, maka proses downloadnya juga akan lebih cepat. Kita tunggu saja sampai proses kita mendownload komponen installer untuk SDK yang kita gunakan untuk virtual device ini bisa berjalan dengan sempurna. Setelah selesai mendownload API level 24 yang kita gunakan untuk virtual device, maka langkah selanjutnya kita klik tombol finish untuk mengakhiri proses download API level. Kemudian rekan-rekan bisa lihat di sini kita sudah memilih release name-nya API level 24. Kemudian kita akan klik tombol next. Nah, sampai di sini kita punya nama. Di sini adalah Pixel 5 sebagai device untuk smartphone-nya, dan API level 4 adalah SDK API level yang akan kita gunakan untuk virtual device. Selanjutnya kita klik tombol finish. Kita tunggu beberapa saat sampai prosesnya berjalan dengan sempurna. Setelah berhasil pembuatan device manager, kita akan punya list di sini. Di sini yang baru saja kita buat itu adalah Pixel 5 API level 24. Kemudian rekan-rekan bisa close saja window device manager dengan mengklik icon tanda silang di bagian kanan atas. Dan kita akan kembali pada window welcome to Android. Di sini untuk membuat project, rekan-rekan cukup klik tombol new project di bagian kanan atas. Kemudian ada beberapa kategori template di sini. Rekan-rekan bisa memilih font and tab. Kemudian pilih no activity. Jangan pilih template yang lain dulu karena ini masih awal. Kita pilih saja no activity. Kemudian kita klik tombol next. Nah, di sini rekan-rekan bisa mulai membuat konfigurasi dari project yang akan dibuat. Yang perlu menjadi perhatian pertama adalah pada bagian nama aplikasinya. Di sini untuk namanya kita bisa membuat nama pada umumnya, boleh pakai spasi, boleh menggunakan huruf besar dan kecil, dan bebas tapi yang mudah dikenali. Misalnya untuk project pertama ini kita akan membuat aplikasi untuk menyapa programmer. Jadi misalnya sapa ini artinya menyapa ya, programmer. Ini adalah nama dari aplikasinya.
Kemudian untuk package name ini adalah nama identitas atau unique identifier untuk aplikasi yang kita buat ini. Nah, ini boleh diisi apa saja, tapi pada prinsipnya yang perlu diingat adalah satu project ini adalah satu package name. Nah, di package name inilah di mana nanti kode program Java-nya akan kita simpan. Nah, kemudian yang perlu menjadi catatan, kita tadi sudah menyiapkan satu folder directory kerja di sini. Jadi semuanya rekan-rekan ambil lokasinya untuk menyimpan project yang akan kita buat. Kemudian di sini kita akan menyiapkan satu buah folder. Ingat, satu project ini adalah satu folder. Maka projectnya kita buat dengan nama yang sama dengan nama aplikasi supaya kita mudah untuk mengelolanya. Tapi nama projectnya kita menggunakan nama pada umumnya, tidak ada spasi, sehingga mudah untuk proses kita merawat dari project kita. Bahasa programnya kita menggunakan Java. Hati-hati, karena kalau nanti kita memilih bahasanya beda, maka kita akan memiliki pengetahuan yang mungkin berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Karena kita ingin menggunakan Java, maka di sini dipilih Java. Minimum SDK-nya rekan-rekan bisa pilih saja yang paling kecil. Artinya di sini semakin kecil minimum SDK, aplikasi kita akan mudah diterima untuk di semua platform sistem operasi. Kemudian di sini kita pilih saja Groovy DSL. Nah, rekan-rekan dari sini konfigurasi pada umumnya sudah cukup. Kemudian kita klik tombol finish. Perlu diingat kembali bahwa setiap kita membuat project, rekan-rekan harus aktifkan atau harus terhubung dengan internet yang stabil. Kita klik tombol finish. Kita tunggu sampai prosesnya itu berjalan dengan sempurna, karena akan mendownload banyak file dari repositorinya Android, maka terhubung dengan internet. Kita tunggu prosesnya. Rekan-rekan bisa menunggu sampai proses Gradle build-nya ini berjalan dengan sempurna. Ada di bagian bawah itu ada progress bar yang sedang berjalan. Nah, progress bar inilah yang menjadi indikator apakah project yang sedang kita buat ini sudah disiapkan dengan sempurna. Jadi jangan utak-atik dulu bagian lain, biarkan Android Studio bekerja dengan dirinya sendiri, mengumpulkan berbagai macam file yang harus di-download dari internet, beberapa program atau aplikasi yang mungkin akan diintegrasikan ke dalam project. Jadi ibarat kita seperti manusia, kalau baru bangun tidur ya jangan langsung makan, jangan langsung beraktivitas yang lain ya, tapi duduk dulu, kita berdoa, kita kumpulkan seluruh energi ya, daya ingat, baru kita beraktivitas gitu. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, proses buildingnya ini atau indexingnya ini mungkin akan berbeda setiap komputer, tergantung dengan kinerja atau performance dari prosesor ya, dengan RAM, kemudian dengan koneksi internet. Jika semuanya memang spesifikasinya tinggi, maka akan berbanding lurus dengan kecepatan dalam kita membuat projectnya. Karena kan bisa lihat kembali jika di bagian bawah proses building grade-nya ini sudah sempurna berjalan, sudah tidak ada lagi progress bar. Kemudian kita close saja. Ini adalah tips of the day, bisa close directory dari project yang kita buat. Nah, pastikan di bagian atas ini tertulis Android, karena di sini banyak sekali pilihan. Ada project, ada package ya. Kita pastikan namanya adalah Android. Di sini ada folder Java ya. Ini nama package yang tadi kita buat. Kemudian di sini ada folder resources ya. Kemudian ada Gradle. Nah, kita nanti akan bekerja dengan beberapa directory yang ada di sini. Dan sebelum kita lanjutkan, rekan-rekan bisa aktifkan ya menu tools. Kita pilih device manager. Ini adalah device manager atau virtual manager yang sudah kita buat. Baru saja kita membuat
Pixel 5. Di sini ada listnya. Rekan-rekan bisa klik tombol play di sini atau start untuk mengaktifkan virtual device. Pilihannya di sini bisa rekan-rekan aktifkan yang lain saja. Kalau misalnya rekan-rekan mau menggunakan device-nya itu real, ya, real device, tinggal colokkan saja kabel data dengan perangkat smartphone dari rekan-rekan semuanya. Kita klik, kita tunggu beberapa saat, kemudian device manager-nya boleh dinonaktifkan dari menu ini di device manager. Kita fokus saja pada running device-nya. Di sini sedang booting ulang, ya, sedang loading. Rekan-rekan bisa tunggu dan pastikan sampai Android virtual device-nya, namanya adalah Pixel 5. Di sini sudah terlihat running device-nya. Jadi nanti output dari aplikasi kita akan kita letakkan atau akan kita install di virtual device ini. Kita tunggu beberapa saat sampai proses bootingnya berjalan dengan sempurna. Setelah proses mengaktifkan atau menjalankan Android virtual device selesai, rekan-rekan bisa klik saja, ini ada got it, ya. Nah, inilah virtual device yang baru saja kita aktifkan. Rekan-rekan bisa bekerja di sini karena ini layaknya smartphone Android yang biasa kita gunakan. Di sini ada menu setting, ya, ada aplikasi yang sudah berjalan di atasnya. Kita bisa kembali ke menu home di sini. Nah, langkah selanjutnya, karena kita sudah menyiapkan berbagai keperluan di awal, ada project, ada virtual device. Nah, saatnya kita akan membuat satu buah activity. Perlu rekan-rekan pahami bersama bahwa aplikasi Android itu tampilan atau displaynya itu biasa kita sebut dengan activity. Jadi kalau kita bekerja di lingkungan misalnya berbasis command line interface atau CLI, kita bekerja menggunakan Windows, ya, menggunakan command prompt, ya, kita mengetikkan perintah, ya, baik inputan dari user melalui keyboard. Kalau kita bekerja menggunakan visual programming atau desktop programming, kita membuat form-form tampilan graphical user interface. Kalau misalnya kita bekerja dengan aplikasi web, maka tampilannya ya halaman web yang kita akses melalui browser. Nah, kalau di dalam aplikasi mobile, ya, menggunakan Android ini, tampilan tadi itu kita kenal dengan istilah activity. Jadi kalau kita menyebut activity itu ya tampilan atau display yang muncul di halaman Android device kita, seperti itu. Jadi kita akan mulai saja menambahkan activity. Nah, rekan-rekan bisa mulai dari klik kanan saja. Jadi di sini ada strukturnya adalah app, ya. Kemudian di bawah app itu ada manifest. Ini untuk konfigurasi nantinya. Kita fokus di folder Java. Di dalam folder Java ada nama paket yang kita definisikan di bagian awal tadi. Seperti itu. Nah, ini rekan-rekan bisa klik kanan di bagian ini. Kemudian klik tombol new. Kemudian ada activity. Rekan-rekan pilih empty views activity. Jadi strukturnya seperti itu, ya. Nanti kalaupun ada perbedaan tampilan, mungkin karena versi Android Studio-nya berbeda, pada prinsipnya sama. Kita tambahkan satu activity baru dengan nama atau jenisnya adalah empty views activity. Rekan-rekan bisa klik saja di bagian ini. Di activity pada umumnya kita mengenalnya adalah main activity. Jadi kalau ada activity yang pertama kali kita buat, itu namanya main activity. Nah, langkah berikutnya ini biarkan saja untuk namanya. Kita pastikan di sini ada generate a layout file. Artinya, karena kita nanti akan bekerja dengan dua bahasa pemrograman, satu adalah bahasa pemrograman Java sebagai logiknya, ya. Kemudian kita akan bekerja dengan XML sebagai UI atau user interface-nya. Jadi perlu diingat, jadi ada yang file untuk Java namanya main activity, kemudian untuk layout-nya atau istilahnya di sana adalah user interface-nya, kita beri nama layout nanti, ya.
Nah, itu adalah file XML. Di sini namanya biasanya hanya dibalik saja. Ini memudahkan untuk kita bekerja di dalam project. Jadi ada main activity untuk file Java, ada activity underscore main. Ini biasanya ekstensinya XML, tapi tidak ditulis ekstensinya, semuanya huruf kecil. Kemudian satu lagi, karena ini adalah program yang pertama kali dijalankan, ya, activity yang akan di-run kalau projectnya kita jalankan, maka di sini harus pilih launcher activity. Jadi kalau misalnya kita punya satu activity, ya, kita setting sebagai launchernya, launch-nya, maka di sana dia akan diaktifkan pada saat projectnya di running. Jadi kalau rekan-rekan punya 100 activity, salah satunya harus disetting sebagai launcher activity-nya. Kemudian jangan lupa paketnya, jangan salah tempat ya. Paketnya di sini kita pastikan paket yang sudah kita definisikan sesuai nama project, bahasa programnya adalah Java. Kalau sudah, kita finish di sini, finish. Kita tunggu prosesnya sampai proses pembuatan file Java dan file XML-nya ini berjalan dengan sempurna. Rekan-rekan selalu perhatikan pada bagian bawah, di situ ada Gradle ya, atau ada proses indexing yang akan mendownload berbagai macam file yang diperlukan oleh project yang akan kita kembangkan di sini. Nah, rekan-rekan sudah selesai pembuatan activity-nya. Pertama yang perlu kita cek terlebih dahulu, di sini ada file mainActivity.java. Kalau kita lihat tampilannya seperti ini, rekan-rekan yang sudah belajar bahasa pemrograman Java tentu tidak kaget ya. Di sini ada package ya. Package itu kalau kita lihat struktur direktorinya itu adalah folder seperti biasa, tapi di dalamnya ada banyak program Java. Kemudian seperti biasa ada import package-nya yang biasa kita gunakan ya. Kemudian ada modifier, kemudian standar untuk aplikasi berorientasi objek adalah ada kelas di dalamnya. Ini kita masih ingat kalau ada void, artinya di sana adalah method. Method ada dua, ada fungsi dan ada prosedur. Jadi kalau ada void itu pastinya adalah sebuah prosedur. Tapi kalau voidnya kita ganti dengan tipe data, misalnya integer, ada long, ada string, itu adalah sebuah fungsi yang ada di dalam pemrograman Java. Nah, kita bisa lihat di folder resources, disingkat dengan res ya. Jadi di sini ada layout. Nah, disinilah file dari user interface-nya. Rekan-rekan bisa cek, di sini terlihat kecil sekali ya. Nah, di sini adalah user interface-nya. Kita bisa perbesar. Nah, inilah tampilan dari user interface. Seperti ini, rekan-rekan bisa gunakan tanda ini ya, tanda tangan untuk geser. Nah, jadi kita bisa bekerja secara drag and drop seperti aplikasi visual. Kita bisa tarik ya dari sini komponen-komponennya. Ini dikenal dengan namanya view. Jadi kalau di dalam pemrograman ini istilahnya macam-macam. Kalau di visual tuh ada komponen ya, ada, kalau di sini kita kenalnya dengan view seperti ini ya. Komponen-komponen ini dikenal dengan view. Kemudian ada hasil dari kita layoutingnya. Kita bekerja bisa dua mode ya. Ada code seperti ini, kita fokus di codingnya, bekerja dengan file XML. Ada split, satu bagian kode, satu sebagian adalah user interface. Kita juga ada satu lagi, ada desain. Jadi bisa bekerja di tiga model itu, tapi kita fokus saja sementara di bagian code, karena nanti akan kita bekerja banyak dengan di bagian code ini ya. Kemudian yang nanti kita akan bekerja juga adalah di string. Rekan-rekan bisa lihat res values.string. Di sini ada nama dari aplikasi kita. Rekan-rekan bisa saja ubah di sini. Kalau tadi namanya di awal Sapa Programmer, mungkin kita kurang nyaman dengan namanya. Kita bisa misalnya ubah nama di sini, tidak Sapa Programmer ya. Misalnya project 1 dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa tempat yang atau beberapa kelompok file yang nanti sering akan kita gunakan.
Nah, supaya kita tahu bagaimana cara kerjanya, sekarang rekan-rekan coba kita jalankan aplikasi yang sudah kita sampai di sini bekerjanya. Di sini kita pastikan running device-nya, artinya kita sudah memilih tadi Pixel 5. Kemudian di sini kita klik tombol run. Kita akan lihat bagaimana hasil dari projectnya. Ini untuk testing awal saja, memastikan bahwa semua hal sudah kita persiapkan dengan lengkap, dengan benar, dan aplikasinya sudah bisa berjalan dengan normal seperti itu. Kita tunggu beberapa saat sampai aplikasinya ini bisa ditampilkan di dalam virtual device. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini. Ini adalah hasil dari kita menjalankan aplikasi Android-nya. Jadi rekan-rekan punya aplikasi yang sudah berhasil dijalankan di device ya. Kita minimize saja ini respon dari sistemnya. Nah, inilah hasil dari kita menjalankan aplikasi yang baru saja kita buat. Nah, kita mau coba nih, misalnya kita akan mengubah nama aplikasinya. Di sini ada string ya. Name, ini atribut ya. Kalau di XML ini namanya atribut. Nah, isi value-nya apa? Misalnya kita akan ganti misalnya ya, bukan sapa programmer misalnya. Nah, misalnya latihan 1. Kita coba di sini. Kita ganti ya. Latihan 1. Nah, kita coba jalankan ulang di sini. Di sini ada tombol ya, run. Kita run lagi, tidak masalah. Kita lihat bagaimana perubahan kita melakukan konfigurasi pada resources, values, kemudian string. Nilainya kita ubah untuk application name-nya. Kita lihat bagaimana respon dari program yang baru saja kita ubah. Nah, di sini kita sudah punya satu file yang sudah kita running dengan nama latihan 1. Selanjutnya kita akan coba jalankan aplikasi ini ke smartphone Android kita ya, yang kita hubungkan dengan kabel data. Di sini kita coba aktifkan Visor. Jadi saya sudah menyiapkan satu buah smartphone ya, yang dihubungkan dengan kabel data. Kemudian di sini kita akan coba jalankan melalui Visor bagaimana tampilan dari real device kita. Di sini rekan-rekan bisa lihat di bagian atas ini adalah real device yang saya gunakan, yaitu Samsung Tab versi A6 ya. Sudah device cukup lama. Saya run saja karena sudah terhubung dengan kabel data. Kemudian kita akan coba lihat bagaimana tampilan dari aplikasi yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini adalah tampilan dari real device ya. Nama perangkatnya adalah SMT285. Kita bisa mengeceknya dari menu setting ya. Kemudian di situ ada about device ya. Kemudian di sini ada model number SMT285. Kemudian rekan-rekan bisa kembali ke home saja. Kita akan coba jalankan ya. Nah, di sini saya akan memilih tidak lagi Pixel sebagai Android virtual device, tapi kita akan membuat supaya bisa tampil di Samsung atau real device yang saya gunakan. Rekan-rekan bisa klik tombol run di sini. Kemudian kita lihat ya. Di sini sudah saya aktifkan dari aplikasinya menggunakan Visor. Tampilan dari smartphone real device yang saya gunakan, saya hubungkan dengan kabel data. Kita tunggu sampai Gradle build runningnya itu yang ada di bawah kanan itu, progress bar-nya selesai dengan sempurna. Secara teknis ini atau secara konsep harusnya sama antara tampilan yang ada di virtual device dengan tampilan yang ada di real device. Nah, kita tunggu saja prosesnya sampai launch on device. Jadi sedang launching atau dijalankan di perangkat kita.
Nah, kita bisa lihat beginilah hasil dari tampilan yang ada di smartphone yang kita miliki. Jadi rekan-rekan persiapkan saja kabel data, kemudian juga dipersiapkan smartphone real device-nya. Jadi antara virtual device di sini tampilannya tidak jauh berbeda dengan yang ada di real device yang kita miliki.